Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak kembali ya memberikan video pembelajarannya. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya ya, Bapak memberikan modul ya karena memang sifat dari materi ya pada bab 5 dan juga bab 6 ya itu kebanyakan teori gitu ya, materinya teori ya. Maka Bapak lebih memberikan modulnya saja ya, atau rangkuman materinya saja ya. Dan nanti silahkan ya rangkuman materinya ya atau modulnya ya kalian baca ya dan kalian pelajari ya. Dan namun ya di bab 6 ini ya ada beberapa ya ada bagian dari materi ya yang harus Bapak jelaskan ya, termasuk di dalamnya adalah masalah teori kuantitas uang ini ya. Jadi teori kuantitas uang ini ya ini tidak bisa ya apabila Bapak hanya memberikan sekedar materi ya atau rangkumannya saja ya. Nah ini tentu saja ya ini harus Bapak jelaskan ya, karena kalau hanya Bapak kasih materinya ya nanti yang ada kalian tidak paham gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari ya mengenai teori kuantitas uang. Nah, teori kuantitas ini sendiri ya itu dikemukakan ya oleh seorang pakar yang bernama Irving Fisher ya. Nah, karena penemunya Irving Fisher ya, maka persamaan teori kuantitas uang ini sering juga disebut dengan persamaan Irving Fisher ya, atau nama lainnya adalah persamaan pertukaran. Nah, bagaimana rumusnya ya yang dikemukakan oleh si Irving Fisher ini? Nah, rumusnya adalah ini. M kali Pi sama dengan P kali T. Jadi sebenarnya ya rumus utama dari teori kuantitas uang ini ya ini hanya ini saja. Jadi rumus utamanya hanya ini saja sebenarnya. M dikali Pi sama dengan P dikali T. Nah, kemudian ya dari rumus ini ya kita bisa turunkan ya. Kita bisa dapat rumus-rumus yang lainnya. Kita bisa mencari M. Ya, kita bisa mencari Pi, kita bisa mencari P, kita bisa mencari T. Nah, tentu saja ya apabila kita ingin mencari ya salah satu ya bagian dari rumus ini, nah bagian-bagian yang lainnya itu harus diketahui ya. Contoh misalkan kita ingin mencari M, berarti P, T, dan Pi-nya itu harus diketahui ya. Kita ingin mencari Pi, berarti P, T, dan Pi-nya itu juga harus diketahui. Kita mencari P, berarti M, Pi, dan T-nya harus diketahui. Kalau kita mencari T, berarti M, Pi, dan P-nya itu harus diketahui ya. Jadi sekali lagi ya, rumus utama ya dari Irving Fisher ini pada dasarnya hanya ini saja. M kali Pi sama dengan P kali T ya. Kemudian kita bisa turunkan. Kalau kita ingin mencari M ya, maka ya ini saja ya yang di ruas sini. Berarti yang di ruas sini ya P kali T tinggal dibagi dengan yang ini ya, yang Pi. Maka rumusnya adalah ini. Ya, M itu sama dengan P kali T dibagi Pi. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari Pi-nya saja misalkan? Nah, kalau ingin mencari Pi berarti ruas yang sebelah sini P kali T dibagi dengan M. Ya, maka rumusnya ini. P sama dengan P kali T dibagi Pi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari P ya? Nah, kalau kita ingin mencari P berarti yang ruas sebelah sini ya dibagi dengan yang ini. Gitu ya. Nah, maka dapat rumus P sama dengan M kali Pi dibagi T ya. Nah, kalau kita ingin mencari T ya berarti ruas yang sebelah sini tinggal dibagi saja dengan Pi
Ya, sehingga dapat rumus P sama dengan M kali P dibagi dengan P, ya. Nah, di sini ada keterangannya, ya. M itu kepanjangan dari money in circulation, ya, atau bahasa kitanya adalah jumlah uang yang beredar, ya. Nanti kalau dalam soal, ya, kalau yang disebutkan itu M, ya berarti M itu ya adalah jumlah uang yang beredar. Ya, M itu singkatan dari money in circulation, ya, atau jumlah uang yang beredar. Ya, money itu kan artinya kan uang. Ya, circulation itu adalah peredaran, ya, atau jumlah uang yang beredar, ya, atau peredaran jumlah uang, gitu, ya. Nah, P itu apa? Ya, P itu kan kepanjangan dari price. Ya, price itu kan harga, ya. Atau price itu adalah tingkat harga barang, ya. Jadi kalau dalam soal yaitu menemukan lambang P, ya berarti P ini artinya adalah tingkat harga barang, ya. Nah, kalau P, ya, kalau P itu adalah ini, ya, ini kepanjangan dari ini, P itu. Apa P itu? P adalah kecepatannya, ya, kecepatan peredaran uang. Jadi kalau jumlah uang yang beredarnya adalah M, sedangkan kalau kecepatan peredarannya itu dilambangkan dengan P, gitu, ya. Nah, kalau T, ya, T itu kepanjangan dari trade, ya. Ya, kepanjangan dari trade, ya. Trade itu apa? Trade itu adalah jumlah uang yang diperdagangkan, ya. Jadi T itu, ya, artinya adalah jumlah, sorry, ini bukan jumlah uang, ya. Ini bukan jumlah uang. Ini adalah jumlah barang, ya. Bapak ulangi, ya. Jadi kalau T itu adalah jumlah barang, ya. Jumlah barang yang diperdagangkan. Ya, Bapak ulangi, ya. Kalau M, ya, itu adalah jumlah uang yang beredar. Ya, kalau P itu adalah tingkat harga, kalau P adalah kecepatan peredaran uang, sedangkan kalau T adalah jumlah barang, ya, yang diperdagangkan. Ya, nanti dalam soal ya tergantung ya mana yang ditanyakan, gitu, ya. Biasanya dalam soal bisa saja yang ditanyakan adalah M, bisa saja yang ditanyakan P, atau bisa juga P, ya, bisa juga T. Ya, nah nanti kalian ya tinggal menggunakan rumus yang mana, ya, sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal tadi, gitu, ya. Misalkan dalam soal ditanyakan M, berarti kita gunakan rumusnya ini, ya. M berarti P dikali T dibagi P. Ternyata dalam soal itu yang ditanyakan adalah T, berarti gunakan rumus yang ini, ya. Kalau yang ditanyakan dalam soal P, berarti gunakan rumus ini, ya. Kalau yang ditanyakan adalah P, ya berarti gunakan rumus ini, ya, gitu. Jadi tergantung dari soalnya, ya. Nanti mana gitu ya yang ditanyakan, ya. Sebenarnya rumus ini kan gampang, ya. Ini sebenarnya rumus ini nggak perlu kalian hafalkan, ya. Yang harus kalian hafalkan cukup rumus ininya saja, ya, rumus utamanya ini. Nah, dari rumus utama ini kan kita bisa turunkan, ya, kita bisa dapat rumus M. Berarti kalau mencari M, berarti yang sebelah sini, ya, yang ruas sebelah kanan dibagi dengan P. Kalau mencari P, ya, berarti ruas yang ini, ya, ruas yang sebelah kanan dibagi dengan M, gitu, ya. Kalau mencari P, ya, nah kalau P karena yang ditanyakannya ruas sebelah kanan, berarti ruas sebelah kiri. Ya, ruas sebelah kiri, ya, M kali P dibagi dengan T. Ya, kalau ditanyakannya T, ya, berarti ruas sama, ya, ruas sebelah kiri, M kali P dibagi dengan P, gitu, ya. Jadi sebenarnya gampang, ya. Jadi ini nggak perlu dihafal sebenarnya, ya, rumus-rumus ini. Asal kalian tahu, ya, rumus utamanya. Ya, kalau sudah tahu rumus utamanya, gunakan matematikanya. Ya, mungkin kalian sudah belajar, ya, matematika, ya. Dari rumus ini kan kita bisa mendapatkan rumus-rumus yang lainnya, gitu, ya. Nah, yang kedua juga kalian harus paham nih arti dari lambang-lambang ini, ya. Yaitu terserah kalian, ya, cara mudah menghafalnya bagaimana, ya. Misalkan mau menghafalkannya dengan menghafalkan kepanjangannya, gitu, ya, ya nggak apa-apa, ya. M itu kan money itu kan uang, berarti M itu adalah jumlah uang yang beredar, gitu, ya. Terus P, ya, P itu kan kecepatan, ya, atau velocity, ya.
Velocity kan itu kan artinya ada kecepatan, ya. Kemudian P itu kan kepanjangan dari price, berarti harga, ya, tingkat harga. T itu kepanjangan dari trade, ya. Trade itu kan artinya adalah barang, ya, barang yang diperdagangkan, ya, berarti T itu adalah jumlah barang yang diperdagangkan, gitu ya. Jadi kunci utamanya untuk bisa yang menjawab soal ya nanti ya dalam kaitannya dengan teori kuantitas uang. Jadi pertama kamu harus hafal rumus ini dulu nih. Ya, rumus ini tolong dihafalkan. M kali Pi sama dengan P kali T. Ya, jadi rumus ini dulu kalian hafalkan. Ya, nah kalau sudah hafal rumus ini, itu pasti rumus-rumus yang ini pun ini akan hafal mengikuti. Gitu ya. Nah, yang kedua ya, kalian bukan hanya sekedar menghafal rumus, tetapi juga kalian harus tahu ya artinya. Kalau M money berarti jumlah uang yang beredar. P itu kecepatan, ya berarti kecepatan peredaran uang. Kalau P itu price, berarti tingkat harga barang. Kalau T itu adalah trade, ya, atau jumlah barang yang diperdagangkan. Ya, nah kalau sudah hafal rumus ini, sudah tahu ya arti dari rumus-rumus ini ya, nah tinggal kalian kerjakan soalnya. Ya, nah di sini Bapak sudah menyediakan ya contoh soalnya ini. Ya ini contoh soalnya seperti ini. Ya ini contoh soal teori kuantitas uang. Ya, nah di sini Bapak punya contoh. Diketahui jumlah uang yang beredar ya dalam perekonomian sebanyak 3,5 miliar ya. Kecepatan uang yang beredar 5 kali dan jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 50.000 unit. Maka besarnya harga barang adalah gitu ya. Nah, di sini kan kita karena ini soalnya soal cerita ya, maka kita biasakan ya dengan menjawab diketahui terlebih dahulu gitu ya. Nah di sini kan 3,5 miliar ya, 3,5 miliar itu kan sama dengan 3 miliar 500 juta ya. Nah 3 miliar 500 juta ini kan jumlah uang yang beredar ya, berarti M ya, berarti M-nya adalah 3 miliar 500 juta ya. Kemudian kecepatan ya, kecepatan uangnya itu adalah 5 ya, 5 kali, berarti pi-nya ya, kan kecepatan itu kan pi ya, berarti pi-nya adalah 5 gitu ya. Nah kemudian jumlah barang yang diperdagangkan 50.000 unit ya, berarti 50.000 ini adalah T gitu ya. T itu kan jumlah barang yang diperdagangkan ya, berarti T-nya adalah 50.000 ya. Nah kalau sudah diketahui M-nya, ya sudah diketahui Pi-nya, sudah diketahui T-nya, ya. Nah, kita bisa mencari P-nya. Ya, karena memang dalam soal ini kan yang ditanyakan adalah harga, ya. Yang ditanyakan adalah P. Ya, nah berarti kalau yang ditanyakan adalah P, ya berarti kita menggunakan rumus yang ini, ya. Nah, rumus yang kita gunakan, nah rumus yang ini. Ya, kita gunakan rumus yang ini. P sama dengan M kali Pi dibagi dengan T ya. Nah seperti ini P itu ya, P M dikali Pi dibagi dengan T ya. Nah kalau sudah tahu rumusnya gampang ya, tinggal dimasukin aja. M nya kan 3 miliar 500 juta ya, tinggal kita masukkan ya, 3 miliar 500 juta ya. Kemudian dikali ya, dikali Pi ya, Pi nya adalah 5 ya, taruh di sini Pi-nya 5. Nah, kemudian dibagi ya, dibagi dengan T. T-nya adalah 50.000 gitu ya, berarti T dibagi dengan 50.000. Nah, ini 3 miliar 500 juta dikali 5, hasilnya adalah 17 miliar 500 juta. Dibagi dengan 50.000 ya, maka hasilnya adalah 350.000 ya. Nah, dengan kata lain berarti besarnya harga ya pada soal ini adalah sebesar 350.000 gitu ya. Itu ya untuk pembahasan kali ini ya.
Dan nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya ya, nanti Bapak akan coba ya dengan soal ya. Nanti minggu sebelumnya nanti akan Bapak kasih soal ya, bagaimana cara mencari M, bagaimana cara mencari P, dan bagaimana cara mencari T. Ya, jadi ulangan untuk yang bab ini ya, bab 6 ini adalah kita khusus membahas ini. Ya, teori kuantitas uang. Ya, bentuknya nanti esai ya, nanti pertemuan berikutnya saja ya. Oke, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ingin menjelaskan ya sedikit mengenai aplikasinya ya. Nah, sebenarnya kan mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau begitu ini teori kuantitas uang ini fungsinya untuk apa sih gitu kan ya. Nah, maka di sini terjawab nih ya. Maka terjawab ya. Terjawab dari sebuah pertanyaan ya. Dulu Bapak pernah punya anak murid ya. Anak murid Bapak dulu pernah menanyakan ya tentang suatu negara, Pak, kenapa sih negara itu tidak mencetak uang ya yang banyak saja? Ya kan kalau mencetak uang banyak itu ya kan enak, bisa dibagi-bagiin ke semua rakyat ya, dan rakyatnya nanti bisa banyak uangnya, bisa menjadi kaya gitu ya. Nah, maka pertanyaan itu bisa terjawab dengan teori kuantitas ini ya. Kenapa, Kak? Nah, dalam teori ini ya kita bisa amati ya. Coba kalian amati di sini. Ya, ini kan jumlah uang yang beredar. Nah, ini adalah kecepatannya. Dengan kata lain, yang ruas yang sebelah sini ini adalah ruas mengenai berkenaan dengan uang. Ya. Nah, sedangkan kalau yang ruas sebelah sini, P itu adalah harga barang, T itu adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Berarti di sini adalah jumlah barang. Dengan kata lain, berarti dalam suatu negara yang menurut teori ini, antara jumlah uang dengan jumlah barang yaitu harus sama. Gitu ya. Nah, maka terjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa suatu negara ya itu tidak bisa ya mencetak uang yang banyak saja. Ya, nah ternyata mencetak uang itu harus disesuaikan dengan jumlah barangnya. Ya, jadi pemerintah itu tidak boleh ya mencetak uang seenaknya. Ya, jadi pemerintah itu harus melihat dulu jumlah barang yang ada. Ya. Jadi jumlah barang itu disesuaikan dengan jumlah uang. Ya, jadi jumlah uang itu harus sama dengan jumlah barang. Gitu ya. Jadi sebelum mencetak uang kita harus melihat dulu jumlah barangnya. Ya, dan tidak boleh ya sembarangan nyetak uang itu, nggak boleh nyetak uang itu terlalu berlebihan. Ya, atau tidak boleh ya nyetak uang itu terlalu melebihi dari jumlah barang, atau sebaliknya tidak boleh pula ya jumlah uang itu yang dicetak yang atau lebih sedikit dari jumlah barang, seperti itu ya. Nah, ini nanti mengenai akibatnya ya. Mengenai akibatnya mengapa dalam mencetak uang tidak boleh melebihi dari jumlah barang, tidak boleh lebih sedikit ya dari jumlah barang ya. Nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ya pada bab berikutnya ya, atau kalau tidak salah di kelas 11 nanti gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi di sini ya dalam teori ini ya itu dikatakan bahwa jumlah uang itu harus sama dengan jumlah barang. Ya, makanya negara dalam mencetak uang itu tidak boleh ya, tidak boleh seenaknya, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan jumlah barang. Nah, pertanyaannya ya, apa yang terjadi gitu ya apabila misalkan suatu negara mencetak uang yang melebihi dari jumlah barang ya. Nah, misalkan nyetak uangnya habis-habisan ya, banyak gitu ya, banyak menyetak uang dalam jumlah yang banyak ya, sedangkan jumlah barangnya sedikit ya. Nah, ini nanti akan mengakibatkan yang namanya inflasi ya. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak ya, tidak seimbang dengan jumlah barang yang ada ya. Jadi uangnya banyak ya kan,
sedangkan barang yang ada di masyarakat itu sedikit. Nah, ini akan mengakibatkan uang itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, maka terjadilah yang namanya inflasi, gitu ya. Nanti untuk yang lebih jelasnya, inflasi itu akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih kalau misalkan ya sebaliknya, nyetak uangnya sedikit tapi jumlah barangnya banyak. Nah, ini juga sama, ini tidak baik juga. Ya, ini tidak baik juga ya. Artinya nanti ya jumlah uang yang beredar ya di masyarakat ya itu sedikit. Sedangkan jumlah barangnya ya itu banyak. Nah, ini nanti akan mengakibatkan ya yang namanya deflasi. Ya, deflasi maupun inflasi ya itu sebenarnya adalah suatu kondisi ya yang tidak normal ya dalam sebuah perekonomian ya. Maka pemerintah ya ini harus mengatasi masalah ini ya melalui kebijakan-kebijakannya. Makanya ada kebijakan moneter ya, ada kebijakan fiskal ya guna untuk menyelesaikan masalah inflasi dan deflasi ini ya. Nanti ini untuk yang masalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya kalian akan pelajari lebih lanjut ya di kelas 11 ya. Seperti itu ya. Nah, di sini yang jelas ya dalam teori kuantitas ini ya di sini dijelaskan jumlah uang yang sebelah sini itu harus sama ya dengan jumlah barang ya. Pernah terjadi ya di sebuah negara ya, kalau tidak salah negaranya negara Zimbabwe ya, dia itu mencetak uang terlalu banyak ya, mencetak uang berlebihan ya. Nah, apa yang terjadi ya di negara Zimbabwe tersebut? Nah, ternyata di negara Zimbabwe tersebut terjadi inflasi besar-besaran ya. Jadi uang itu tidak ada harganya, kemudian barang-barang itu naik ya. Itu ternyata luar biasa ya, kenaikan harga-harga dari barang-barang di negara tersebut ya. Diilustrasikan ya dalam sebuah toko ya. Nah, di toko tersebut ya hampir 1 jam sekali yaitu merubah label harga ya, label harga ya produk yang dijualkan di toko tersebut. Itu kan luar biasa ya, inflasi yang terjadi ya di negara ya apabila dia itu mencetak uang terlalu berlebihan ya. Ternyata akan terjadi kenaikan harga ya yang begitu pesat gitu ya, yang luar biasa pesatnya ya apabila kita mencetak uang terlalu banyak, terlalu berlebihan ya, dan tidak disesuaikan ya dengan jumlah barang yang ada gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalian kalau ditanya kenapa sih negara tidak boleh mencetak uang berlebihan ya, karena ini ya menurut teori Irving Fisher ya bahwa jumlah uang itu harus sama dengan jumlah barang ya. Kalau jumlah uang yang di sini ya terlalu sedikit, nanti akan terjadi deflasi ya. Dan sebaliknya kalau misalkan ya jumlah uang di sini terlalu banyak ya, nanti akan terjadi yang namanya inflasi. Deflasi dan inflasi yaitu menunjukkan suatu kondisi yang tidak normal ya dalam sebuah perekonomian negara. Ya, makanya pemerintah harus segera ya mengambil kebijakan ya, dan kebijakannya ya itu bisa melalui kebijakan moneter ya atau kebijakan fiskal ya. Dan nanti ini akan kalian pelajari lebih lanjut ya di kelas 11 nanti gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya, dan nanti mungkin pertemuan berikutnya nanti akan Bapak kasih soal ya bagaimana untuk mencari M, bagaimana ya untuk mencari pi ya, bagaimana untuk mencari T ya. Kalau mencari P enggak akan Bapak keluarkan ya karena sudah ada ya di contoh soalnya gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya kalian tanyakan ya, boleh japri ya. Kemarin-kemarin banyak tuh ya siswa kelas 10 IPS 5 yang ngejapri ke Bapak ya, banyak yang sudah tahu nomor Bapak ya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan, jangan sungkan-sungkan ya sebelum nanti masuk PTS ya. Nanti kalau sudah masuk PTS kan susah ya untuk nanyanya, kan nggak bisa, nggak boleh nanya ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan aja
ya. Boleh menanyakan melalui Japri ya. Boleh juga menanyakan ya melalui GCR ya di kolom komentar. Ya, boleh bertanya melalui WhatsApp ya pribadi ya ke Bapak ya. Dan boleh juga bertanyanya melalui kolom komentar di GCR ya. Cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini ya. Bapak tutup ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.